Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairi man ta'allama fa'allama ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Paling alam ya. Ya, Ya, kita lanjut kemarin sudah kita bahas tentang peran filsafat dalam agama. Filsuf yang enggak tahu, enggak jatuh. Iso. Oh iya, satu di hadis. Halaman 23. Sama ya. Halaman yang kiri setengah agak bawah. Nah, itu di jende antum tuh kayaknya. Falyalam. Falyalamil mutakalim hadal. Waduh tuh. Kayak betul. Iya. Ya. Sama kita semua. Ketemu dong. Ini nganggo apa, Bif? Darul PDF. Darul Minhaj. Rumah gampang nek Darul Minhaj. Lemu. Tuku Elsa. Iya. Selalu tenan ya kayak wong kok ora karu-karuan. Itu orang kecuk dicari itu. Nah, aman kan? Aku yang mikirin ngono, Mbah. Aku Rohanti mulai sepertinya kognitifnya dipertanyakan. Apa? Baca coba baca. Baca aja sedapatnya di situ apa? Kacau banget itu terus bawah terus. Jauh. Sing biyen kae sesasi ora melu dirimu. Terus masuk jauh banget, Cuk. Mana tak? Filu apa? Bu amal filu. Amal filu. Ayu rofu bikot wasini wasaufa wadukhuli ta'ita nisi sakinah. Isra. Hah? Yang bagi apa? Bahasa apa? Terus? Dikit lagi. Dikit lagi. Nanti ada Falia alam. Falia alam. Pak Lam tuh kebablasan kita ya. Naik dikit coba. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Falia alamil mutakallimu haddahu. Kemarin sudah kita bahas. Karena filsafat bukan ilmu, perspektifnya Imam Ghazali di sini ya. Filsafat itu bukan ilmu yang berdiri sendiri. Tapi dia tersusun dari, atau dia punya beberapa banyak bagian. Termasuk diantaranya ilmu perhitungan, matematika, sama ilmu ukur, handasah. Kalau sekarang ya ilmu apa sih? Arsitektur dan seterusnya. Itu masuk filsafat dulu. Ya memang dulu filsafat itu filsafat itu kan sebetulnya kan uang mikir kan gitu kan. Orang yang berpikir dengan logikanya. Ya uang nganggur terus berpikir dengan logikanya.
Nah, terus karena banyak yang suka terus jadi ilmu tertentu. Nah, akhirnya itu buahnya kan banyak macamnya. Ada yang fokusnya ke hitung-hitungan, ke ukur-ukuran, terus itu menjadi filsafat tersendiri. Terus apa mana ini? Tabiat. Banyak kemarin itu ada 4 ya. Selain itu nanti kan ada memantik, itu juga termasuk filsafat. Terus ilahiyat, ilmu tentang ketuhanan, itu juga dimasukkan ke filsafat. Itu umum, bukan filsafat kita sekarang. Filsafat. Jadi ini filsafat sebelum diislamkan, diislamisasikan. Setelah filsafat diislamisasikan, kita mengecil koridornya menjadi mantik dan ilahiyat saja. Tapi Imam Ghazali mencoba membangun perspektif bahwa filsafat tidak dibutuhkan, tidak terlalu dibutuhkan. Yang dibutuhkan fokusnya hanya ilmu mantik dan ilahiyat, atau biasa disebut ilmu kalam. Ya, kan? Ilmu kalam itu kalau sekarang ya bisa diterjemahkan ilmu teologi, tapi itu kurang pas penerjemahan ilmu kalam dengan ilmu teologi. Tapi memang fokus pembahasan ilmu kalam itu kan pada akidah, pada tauhid, argumentasi tauhid, kemudian menghantam mereka yang menyimpang dari tauhid, baik itu dari non-Islam, baik itu dari ateis, baik itu dari ahli kitab maupun Hindu Buddha, dan artinya semua yang mencoba menyerang Islam dari prinsip akidahnya, ketuhanannya. Karena kalau bicara agama, semua agama pasti baik. Tapi bicara kebenaran belum tentu semua agama benar. Kalau bicara agama baik, baik. Nggak ada agama yang ngajari nyuri, nggak ada. Semua agama pasti mengharamkan, melarang pencurian. Gitu ya. Tapi kalau kita mencari kebenaran, maka yang kita adu adalah konsep ketuhanannya. Kristen mungkin baik, memang baik. Mereka kan agama cinta kasih, gitu kan. Terus ya semacam itulah. Itu dari sisi itu memang baik ya. Tapi kalau kita bicara kebenaran, kita adu face to face. Ya, teologi Kristen dengan Islam, teolognya menang siapa? Teologi Islam dengan teologi Kristen menang siapa? Itu baru nanti kita mencari agama yang benar di situ. Jadi yang dicari itunya. Jadi kalau kita bicara benar, baik semua. Tapi kalau bicara benar, belum tentu semua benar. Saya mungkin orang misalnya, Yesus dari Tuhan, itu kan perlu dicari. Karena hukum asli manusia itu bukan Tuhan. Terus kemudian ada sekelompok yang menuhankan dia. Maka mereka wajib mutolabun bidalil. Mereka harus dituntut untuk mencari dalil, argumen. Kok bisa Yesus jadi Tuhan? Nah, silahkan yakinkan kami kalau Yesus itu Tuhan. Apa karyanya? Apa bongde lahir aja buminya sudah ada. Kan lucu. Tuhan karo bumi ini dhisik. Bumi. Oh dia titisan. Oh ya. Oh. Berarti bukan anak biologis. Berarti Quran benar. Lam yalid walam yula tetepan. Itu kan nanti kan muternya kan ke situ. Yesus anak Tuhan, anak Tuhan. Kapan le kawin kan? Quran kan gitu kan. Quran itu kan cara membangun argumennya kan unik memang. Sangat santai sekali. Di Quran itu kan ada ayat anna yakunu lahu waladun walam takun lahu sahibah. Bagaimana mungkin Yesus itu adalah anak Tuhan. Sedangkan Tuhan tidak pernah menikahi Maryam. Kapan nikah Maryam? Tuhan dengan Maryam limbuju kapan kok bisa Yesus dituduh sebagai anak Allah? Mereka pasti akan, itu bukan anak biologis, tapi anak ideologis titisan. Berarti argumentasi Islam lam yalid walam yulad benar. Berarti memang keperanakan antara Yesus dan Tuhan, atau Yesus dengan Allah, kalau mereka bilang, berarti itu keperanakan yang bukan biologis. Berarti ideologis. Kalau ideologis berarti mungkin atau besar kemungkinan dibangun di atas dugaan manusia. Kan ngono. Kalau sudah dibangun di atas kedugaan manusia, tidak ada salahnya kita kemudian meragukan itu. Karena Yesus bukan anak biologis. Berarti benar, al-ikhlas benar, berarti qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, berarti benar. Allah tidak beranak, tidak memperanak. Benar berarti. Berarti anaknya kan anak nisbi. Anak nisbi itu anak yang dinisbatkan. Bukan anak kandung atau anak biologis. Nah,
Atau mungkin bisa dibahasakan anak ideologis. So, kalau begitu berarti sudah selesai mereka kalau di situ. Berarti anaknya anak nisbi dong, bukan anak asli. Ya, benar kalau begitu kita menafikan Tuhan punya anak. Nah, kalau anak nisbi itu anak-anak yang disambungkan, dinisbatkan ke Tuhan, artinya dibangunnya di atas duga manusia, pola pikir manusia. Kalau di atas sebuah dogma atau dugaan, berarti wajar jika orang Islam meragukan dugaan tersebut. Paham? Karena sebelum-sebelumnya ada nabi dan nggak ada yang dianakkan ke Tuhan dan disembah pun ada. Sebelum Isa itu ada, sebelum Yesus, jenenge Uzair. Nah, Uzair. Uzair itu nabi Yahudi. Dia dibilang anak Tuhan itu karena dia berhasil menghafal Taurat. Karena Taurat itu kitab paling sulit dihafal. Bahkan Taurat itu turunnya ke Nabi Musa. Nabi Musa dewi kira hafal Taurat. Nabi Musa itu tidak hafal Taurat. Saking sulitnya Taurat itu tidak hafal. Hanya bisa dipelajari saja. Ya, terus muncul Nabi sing hafal Taurat. Taurat. Jenenge Nabi Uzair. Nah, akhirnya Uzair itu dinamakan anak Allah. Nah, karena itu, alasan itu. Kalau Isa dianakkan Allah karena dia nggak punya bapak. Maryam langsung ditiup ruhnya karo Roh Kudus, suruh Jibril, Roh Kudus ini cara Islam Jibril, Gabriel. Terus ditiupkan. Jadi apa? Manuke apa rahimnya itu ditiup Jibril. Ditiup roh, terus dadi anak. Akhirnya terus mereka mikir dihamili Tuhan kan piye? Konsepnya piye? Itu jadi semuanya itu ngono-ngono itu perlu ilmu kalam perlu ilmu teologi untuk kemudian menyusun itu kembali. Falyalamil mutakalim haddau. Setelah mengetahui itu berarti peran filsafat dalam teologi itu tidak banyak. Hanya pada kondisi tertentu. Imam Ghazali kemarin membahas kalau ada syubhat yang diterbangkan, syubhat yang dilempar-lemparkan, maka dari situ filsafat bisa jadi wajib. Tapi wajibnya tetap fardu kifayah. Orang-orang yang bisa memahami itu wajib untuk mempelajari hal tersebut. Untuk menghantam kembali pemikiran-pemikiran filsuf kafir yang kemudian mereka meragukan Tuhan, mereka sekarang peran itu sudah diambil alih oleh saintis-saintis yang ada sekarang. Dulu rata-rata orang tidak bertuhan itu karena berfilsafat. Makanya ono sing ulama yang mengharamkan filsafat secara mutlak. Ya, ono. Karena nanti itu bisa memurtadkan, nanti tidak percaya Tuhan. Nanti murtad. Atau setidaknya pindah agama, atau paling tidak dia memaknai Tuhan dengan logika-logikanya dia sehingga dia kepeleset di situ. Itu dulu, sekarang musuh kita itu bukan dari filsuf-filsuf kafir malah. Bang, karena kalau filsuf kafir sudah capek mau nyerang kita, karena filsuf Islam sudah banyak. Salah satunya. PG. Ya. PG. Banyak filsuf-filsuf Islam. Sehingga filsuf-filsuf non-muslim mau menyerang Islam dengan filsafat itu sudah kalah. Karena kita sudah menguasai semua. Sokrates dipelajari, Aristo pelajari, sofisme dipelajari. Wah, kabeh dipelajari. Filsafat Yunani semuanya itu ditelan. Baru setelah itu melahirkan filsafat Islam. Dua versi nanti. Ada yang islamisasi filsafat. Jadi ketika filsafat Yunani masuk ke Islam, itu diislamisasikan sama saat itu tokohnya sebelum eranya Imam Ghazali itu jenenge Sahrawardi. Sahrawardi. Dia nulis kitab mirip Ihya. Dan itu juga ya kitab tasawuf terbaik itu dua, Ihya sama satunya kitabnya karyane Sahrawardi itu. Nama kitabnya Awariful Ma'arif. Rong jilid nek sing apik. Awariful Ma'arif. Itu Sahrawardi itu mengislamisasikan filsafat Yunani ya. Jadi menerima dia pola pikir Aristo diterima,
digunakan untuk mencari sesuatu yang sifatnya definitif, seterusnya. Itu ngetren sampai sekarang. Nah, sedangkan yang berseberangan dengan Sahrawardi itu Ibnu Taimiyah yang sering jadi rujukan teman-teman kita yang di Salafi. Itu teman kita ya, Salafi. Wahabi, Wahana. Nah, Wahabisme itu kan berkiblat ke Ibnu Taimiyah dalam masalah ilmu mantik. Akhirnya filsafat Yunani yang masuk kalau Ibnu Taimiyah dihantam. Termasuk filsafat sudah diislamisasikan, dikat sama dia. Jangan diteruskan, bahaya. Islam punya filsafat sendiri ya. Ini keren Ibnu Taimiyah. Setelah itu Ibnu Taimiyah membuka Quran lagi, membuka sunnah lagi, membuka hadis lagi, dikeluarkan di situ filsafatnya kita, filsafat Islam sing asli, sing orisinal menurut Ibnu Taimiyah ya. Yang dia berkiblat dari betul-betul pakai filsafat Quran, logikanya Quran, mantik Quran, mantiknya hadis, mantiknya terus keluarkan. Nah, itu bedanya. Nah, yang ngetren sekarang itu yang produknya ya dua-duanya ini sebetulnya dipadukan, tapi yang saya suka itu sikap Ibnu Taimiyah dalam menolak itu, karena itu bukan dari kita. Jadi dia mempertahankan jangan ada krisis identitas. Akhirnya dia membuka filsafat sendiri, membuat sendiri. Akhirnya dia nulis kitab-kitab seperti Naqdul Mantik, atau judul aslinya itu Al-Intisar li Ahlil Athar. Cuman terkadung dicetak namanya Naqdul Mantik. Naqdul Mantik itu mematahkan ilmu mantik. Terus ada juga satunya Naqdul Mantik itu ringkas. Dan dia tidak hanya bicara mantik, tapi ada satu yang besar yang dia memang bicara untuk memang dia mengkritisi total filsafatnya Aristoteles, filsafat Yunani. Namanya foto. Nah. Nah. Ibnu Taimiyah nulis buku judul Al-Intisar li Ahlil Athar. Jadi ketika ditanya, ketika ada perbedaan pandangan dalam memahami akidah dari ahli asar, ahli hadis, sama orang-orang mutakalimin, ahli teologi, mana yang didahulukan. Jadi terus Ibnu Taimiyah memenangkan yang ahli hadis tentunya, ahli asar. Makanya judul akhirnya Al-Intisar li Ahlil Athar. Cuman karena di bab terakhir, bab keempat kalau saya tidak salah, pokoknya seperempat kitab terakhir itu bicara membantah para ahli kalam. Akhirnya terus banyak orang menyebut kitab itu sebagai Naqdul Mantik. Karena muhakiknya ngasih judul jenenge Naqdul Mantik. Padahal aslinya judulnya Al-Intisar li Ahlil Athar. Nah, terus dia ngarang kitab yang gede namanya Ar-Raddu 'alal Mantiqiyin. Ar-Raddu 'alal Mantiqiyin. Menolak Ar-Raddu apa? Menolak ahli mantik. Itu terus judul aslinya itu dakwah, judul lamanya, judul panjangnya Dakwatu Ahlil Iman ila Tarki Mantikil Yunan. Dakwatu Ahlil Iman menyeru para orang beriman untuk meninggalkan mantiknya Yunani, filsafatnya Yunani. Nah, itu seterusnya. Artinya filsafat itu dalam Islam itu punya perkembangan. Jadi tidak ditolak mentah, ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menolak mentah-mentah Ibnu Taimiyah, yang menerima dan diislamkan Sahrawardi itu. Nah, akhirnya yaitu seperti itu ceritanya. Bikin es apa, Ustaz? Bikin es apa? Hah? Oh. La yuhimmuhu ilal akl wasyurb. Bahimatul an'am. Fal ya'lamil mutakallim haddahu itu sedikit kemarin. Ya lengkapnya nanti dicek nih rekaman. Fal ya'lamil mutakallimu maka hendaklah memahami al mutakallim, ahli teolog, ahli kalam, haddahu minaddin. Batasan dia dari agama ini sampai mana? Artinya
Jangan dikira filsafat ilmu mantik itu sepenuhnya mewakili Islam. Nah ini penyakitnya orang-orang belajar mantik sekarang itu seakan-akan dia paling keren. Oh, saya bisa membela Islam. Saya belajar filsafat untuk membela agama. Kayak ngene ya, blog tak kandani. Jadi musuh kita sekarang itu sudah bukan ahli filsafat, saiki saintis itu musuh kita. Yang banyak sekarang orang musuh kita, musuh Kristen bareng-bareng. Mereka sekarang mengkampanyekan ateis kan. Mereka mengkampanyekan ateisme mereka. Jadi musuh kita sudah bukan. Jadi kue ngaji promis premis minor mayor terus nanti jae apa terus anu piye terus ngerti-ngerti kuwi diantem nganggo biologi, nganggo fisika, nganggo multi universe, terus nganggo apa apa jenenge apa? Oh ya bumi datar terus oh vakum nganu vakum cleaner. Oh jenenge Mas Spos ngono-ngono kuwi lah. Terus black matter, terus black power. Apa jenenge? Eh, apa meneh? Evolusi ya, teori evolusi. Terus mas warna-warna. Gue ngajine fa'ilun marfu alamatu rafi domatun dohiratun ngerti-ngerti ketemu nih rujukannya karena universe from nothing. Iya, iya lagi roh ngono. Angel universe mubtada from nothing khobar jar majrur. Ta'alluke subut ya toh sabitun universe sabitun from nothing. Nah, angel. Ketemu ngaji nih Syekh Dardir ya ta. Khoridah Bahiyah nyanyi-nyanyi. Akidatun saniyah sama itu khoridatul Bahiyah. Wes ngono-ngono kuwi. Ngertine ngono kuwi. Apalane karo sulam munawrak kae itu. Ya sing maca munawrak ana maca munawwarok. Ngertine wa ba'du fal mantiqu lil janani nisbatuhu kana wilil lisani. Ngerti-ngerti sing diantem nganggo apa? Wah, ngono-ngono kae pinter-pinter tak kan ya. Model Richard Dawkins, terus Stephen Hawking, Madilog Ah, entek deh diajar ngono ke bukune gede-gede aku duwe. Aku ki rada kontemporer ya. Ora sing ora apal nadongan pirang bae te kemelindi. Kamu membela agama Allah. Membela argumentasi fa'lam annahu la ilaha illahu wastaghfir li dzambika walil mu'minina. Apa? Nggak keren. Ya, saiki musuhnya wis berkembang wis neliti macam-macam. Wong saka tomat polo kependem gitu bangsane telo. Sing kesimpar sing gandek lemah terus bengkoang terus loba wortel ngono ngerti kok manusia tuh produk evolusi. Mergo ana apa ngono sing kromosom apa? Ana DNA-ne padha karo wortel. Biar dhewe mikir ketek ya wis bingung ta. Padahal saya ketek karo wong bentuke. Ngono orang-orang hutan. Saiki orang ikan. Orang hutan. Monyet dibilang manusia. Kita bantah koala, padahal mirip wi. Saiki luwih aneh meneh. Wong iki dulure wortel, dulure telo, dulure piye coba. Mangane dulu yang kita bahas Trinitas. Tapi saya rada duwe argumen arewe paling ngaji-ngaji Ummul Barohin terus koridor makulat-makulat rada njuleleng sithik ngono. Ini ngerti ya. Ngeri wong. Wongnya aku cerita apa guys, Stephen Hawking ngewe
Iku anu digas sing kampanyene filsafat telah mati yo piye. Ora ono ngajine saiki filsuf-filsuf itu. Filsafat ini mau nganggur mikir. Karena mereka punya bukti ilmiah dari penelitian. Mereka punya konfirmasi sains yang kita tidak bisa bantah karena itu memang fakta. Karena sains berjalan sesuai fakta kan cari ini. Terus iya, fisikawan tuh Stephen Hawking. Allah ya rahmat. Wis mati sing miring-miring lho nek kursi roda. Nah. Oh no, terus nulis santri ini sibuk bal-balan, sibuk TS. Ngaji, musuhnya wis landep-landep. Si Hawking kan iso bal-balan kae. Ini pintere ra umum, kalah kene. Kono go filsafat piye moro-moro dhek ngumumke filsafat telah mati. Iya. Kan aneh. Jadi kene datang membangkitkan lagi kan. Pinter ngono filsafat telah mati. Wes terus kene gak sibuk mikir piye carane filsafat urip meneh. Bener. Tahu ora? Gimana caranya kita bangun argumen bahwa filsafat itu tidak mati. Repot nih kerja 2 kali kita. Ngerasa santai. Nangane biasa wae. Nah, bener Imam Ghazali, memang filsafat kira keren-keren banget. Kalau ditinjau dari fungsi dia kan cuma menjaga akidah. Meskipun itu enggak cuman, tapi masalahnya kalau kita menjaga akidah, saya kasih contoh misal TNI menjaga negara, terus musuhnya Amerika nganggo pesawat setan kayak sing iso ilang jare kedetek radar nganggo drone. Wong omahe Putin wis diserang kok. Ngerti ora? Ngerti. Wah, dari Pak Prabowo. Oh, Haji Donald Trump cetak sing. Diserang. Siapa? Presiden Rusia presiden diserang nganggo drone. Artinya kan kalau memang itu untuk keamanan kita harus mengupgrade. Jangan jumut pada ilmu yang kita bisa saja. Mentang-mentang misalkan kita kuliahnya filsafat menang Al-Azhar terus mantik terus belo terus mantik kan berkembang. Mereka nyerangnya pakai pintu belakang. Mereka bawa biologi, bawa fisika, bawa kosmologi, bawa macam-macam ya geologi ya watu-watu teliti kan iso apa kene watu malah dadi akik terus kan aneh ngono Gus Samsudin ngono aula wal paham on cam menaku ora kaya ngomong dhewe kok kira penak ngomong dhewe wong edan jelas ora nah kan bahaya sekarang itu. Makanya itu tantangan kita. Karena filsafat itu tugasnya adalah menjaga agama. Ilmu mantik, ilmu kalam, ilmu teologi itu menjaga agama. Seperti TNI menjaga Indonesia, maka ketika musuhnya sudah mengupdate senjata, kita juga tidak boleh terus bangga-bangga senjata kita. Paham ya? Dulu Majapahit ya pasukan-pasukannya cekelannya keris, tombak itu dari kiai. Keris kiai sama terus Nogo Sosro Sabu Inten. Ngono gue. Keris pulang geni ke pusakone Arjuna. Keris macam-macam. Kan sekarang enggak bisa. Sekarang mereka angka 47 misal. Atau Basuka kan ra iso ngedeloke keris. Sunan Kalijogo kerisnya mabur. Apa? Apa lho saiki padahal angka 47 wis ora mabur nah, ora ketok plurune ngerti-ngerti mati bolong dase. Terus sekarang mbak-mbake mbah-mbahmu mbiyen. Oh, pusakane keraton kae. Kerisnya iso mabur mateni wong akeh banget ora ketok. Siapa yang percaya? Kan enggak bisa. Artinya begini, kalau memang kemudian tantangan kita, ya kita tantangan kita itu sudah upgrading, musuh kita itu upgrading. Nah, sakal. Kita ya harus upgrading juga sebagai pertahanan negaranya. Maksudnya, ya toh, bayangkan TNI itu nggak mengupgrade diri, bisa cekelannya keris. Tentara Malaysia ini nggak pelinteng, ngono kalah bisa keris. Kan gitu, Sultan Ageng nggak pistol loh, gara-gara VOC.
utusane VOC mlebu wae cekel pistule dipelajari terus digawe diduplikat oke. Memang harus begitu karena alasan keamanan. Sama filsafat alasannya untuk keamanan akidah. Maka ketika musuh kita sudah upgrading harusnya filsuf-filsuf Islam ini juga mengupgrade diri. Coba belajar sains. Kalau pancen niat loh ya orang guru atik logika Nabi Adam diwudel ora? Nabi Adam diwudel ora? Apa gunane Nabi Adam diwudel ora? Urusanmu, wah. Mana benar Imam Ghazali, filsafat boleh dibanggakan boleh, tapi pada kadar tertentu. Paham? Pada koridor tertentu. Suatu saat bisa jadi tidak ada guna, nggak ada gunanya. Sekarang ini sudah hampir nggak ada gunanya, makanya mereka harus mengupgrade diri. Harus open minded. Cara wong kafir. Makanya benar ya alamil mutakallimu haddahu minaddin. Mutakallim ahli teologi itu harus memahami betul batasan dia, peran dia dalam agama. Wa anna mauqi'ahu minhu mauqi'ul haris fi tariqil haji, dan seakan-akan keberadaan dia, posisi dia posisinya mutakallim itu minhu daripada agama itu mauqi'ul haris, seperti posisi penjaga fi tariqil haji ketika pelaksanaan haji. Ketika orang yang haji di perjalanan kemungkinan dibegal orang Arab, maka butuh petugas-petugas keamanan. Nah, mutakallim itu seperti itu, petugas keamanannya. Artinya apa? Ya tadi, ketika musuhnya itu mengupgrade diri, kita juga harus mengupgrade diri. Karena tandingan kita sudah lebih kuat gitu ya. Fa'idha tajarradal harisu lil hirasa lam yakun min jumlatil haj. Apabila si haris tadi, penjaga tadi ikut tajarrad gitu ya. Apa ya, menyendiri lil hirasah untuk menjaga, untuk amanah dia sebagai penjaga, lam yakun min jumlatil haj, maka dia tentu secara hukum bukan orang yang haji, tidak termasuk rombongan haji. Meskipun sama-sama ke Mekah, ke traveling kadang wong Cina ya terus. Panitia haji kan ribut toh, panitia haji boleh dari non muslim. Panitia apa? Kebijakan baru gue Pak Daniel loh yang kontroversi. Daniel Bapak Isayid gitu deh. Pak Daniel ketua pemuda itu kan kalau tidak salah ya untuk menolak jadi fitnah itu pernah ada kebijakan kontroversial viral gue. Gue ngerti pak ora. Jadi kepengurusan haji itu biro haji itu boleh dari non muslim. Dia hukumnya. Nah, itu tadi. Karena biaya biro haji itu bukan hajinya, jelas ya. Dia seperti pengaman haji. Cuman sekarang kan pengaman nggak diperlukan karena sudah ada jaminan keamanan negara. Paham? Jadi nek biyen kan ora, nek biyen saka Basrah ning Mekah dibegal bengi-bengi. Akhirnya butuh petugas, menyewa petugas keamanan untuk menjaga dari begal itu. Diarani nang basane Ihya Badraqah gitu. Nah, Badraqah. Wal mutakallim idza tajarrada lil munadharah. Begitu juga mutakallim, ahli kalam idza tajarrada lil munadharah. Kalau dia berdiri sendiri lil munadharah wal mudafa'ah, untuk kemudian berdebat, wal mudafa'ah, dan sibuk membela agama, walam yasruk tariqal akhirah, padahal akan tetapi mereka tidak menjalani, menempuh jalan menuju akhirat, cuma sibuk debat, orang mikir akhirat. Walam yastahil bita'ahudil qalbi wa salahihi, dan tidak menyibukkan diri dengan memantau hati dia, wa salahihi, dan memantau kesolehan hatinya. Lam yakun min jumlati ulama idin aslan. Maka kalau mantik ahli-ahli filsuf itu hanya ribut debat tanpa mengurus hati, padahal hati itu adalah barometernya ulama akhirat, ulama agama, maka mereka sejatinya bukan min jumlati ulama idin, bukan termasuk rombongane ulama agama aslinya. Karena mereka hanya sibuk dengan fungsinya. Sama orang yang menjaga haji, rombongan haji, tapi tidak melaksanakan rukunnya, tidak melaksanakan ihram, tidak berangkat dari mikot dan macam-macam, berarti dia bukan
haji, paham ya? Maksudnya. Pada orang tukang-tukang filsuf debat asik sendiri, tidak memperhatikan hati dia, tidak menempuh jalannya ulama akhirat. Maka dia juga bukan ulama sebetulnya. Hanya tukang debat. Hanya cuman penjaga agama. Jelas? Walaisa indal mutakallimi minad dini ilal akidah. Dan kalau dipaksakan maka ahli kalam hanya memiliki porsi dalam agama ini hanya porsi akidah saja. Allati yusyarikuhu fiha sairul ulum. Yang pada dasarnya semua ilmu itu juga sama kayak ilmu kalam, sama-sama untuk mempertahankan akidah. Fikih kan juga tetap ujungnya mempertahankan akidah. Ngopo kok kowe sholat? Ngopo kok sholat harus tertata? Apa semua itu pasti ada akidahnya. Wahia min jumlati a'mali dhahiril qalbi wal lisan. Nah, dan itu termasuk ilmu-ilmu amal-amal dohir, amal-amal dohiril qalbi apa ya? Ya ngono kuwi lah. Yusarikuhu fiha sairul ulum wa hiya min jumlati a'mali dohiril qalbi wal lisan. Paham berapa maksud itu? Ilmu-ilmu lain juga sama. Wa hiya min jumlati a'mali dohiril qalb, dan akidah itu termasuk amalnya hati meskipun yang dohir. Ya ta? Nah, dengki, hasud, itu kan agak dalam. Kalau akidah kan dohir. Kamu beriman. Itu kan dohir yang keluar dari hati kamu begitu. Tapi terus jebule imanmu lemah, jebule imanmu munafik, jebule engko kepiye-kepiye kan itu kan urusan lain. Paham? Wal lisan, dan itu urusan lisan saja. Wa inna ma yatamayyazu 'anil 'ami bisun atil mujadalah wal hirasah. Ahli-ahli filsuf, ahli kalam itu berbeda dengan orang awam itu hanya karena mereka itu ya tamayyasnya dia berbeda anil ami dari orang awam itu dari sisi sonatil mujadalah karena mereka punya keahlian debat. Paham? Wong awam kan ora keahlian debat. Tapi kan pada wae manfaatnya. Saya misalnya ketemu mbah-mbah Islam tulen percaya Gusti Allah mangkelan sangu pacul, sangu warit. Terus kemara-mara nih mbah, Gusti Allah mboten enten. Allah ndak ada, kamu dipacul mukanya. Ya, kamu dibacok, selesai. Cuman bedanya kalau ahli filsafat, ahli kalam, ahli teologi ketika ada orang bilang gitu Allah tidak ada, dia ajak debat. Ya, maksudnya alam ini dari mana? Enggak mungkin ini, enggak mungkin itu alam ki kodim ora mungkin, enggak mungkin dia tasal sulul hawadis, enggak mungkin wah nganu teori ngalor ngidul seperti itu. Cuman kalau orang awam sama, mereka di Tuhannya diganggu, mereka akan marah. Cuman bedanya yang satu ngajak debat, yang satu ngajak gelut, paham ya? Nah, makanya benar orang ahli teologi bedanya sama orang awam tuh hanya karena mereka pintar debat aja. Paham? Tapi kalau urusan membela, menjaga semuanya sama. Ya kan? Pembalap misalkan, dia ya udah, dia tabrak. Tukang buat mercon, diusik akidahnya, dibom. Kan? Gawe bom. Dor, bom panci, bom molotov, nah, responnya beda-beda. Orang yang ngebom gereja itu yang mungkin dalam rangka menjaga agama juga. Cuman caranya keliru, Bang. Tapi kalau kita fokus kepada penjagaan agama, janjane ya kabeh punya sikap menjaga. Bang, Habib Nurmagomedov, ya ta. Lain jaga agama ya gelut karo kae sapa sing jenggoten abang. Ben musuhe sing viral kae. Hah? Oh, McGregor. Tapi cara McGregor ketemu Pak Kiai diajak debat. Langsung diajak ngomong ke apa belief system apa. Kamu Kristen piye? Tuhannya 3 tapi satu, satu tapi 3. Kayak ben zaman Pak Dekarwo nyalon gubernur Jawa Timur. Siji dadi loro, loro dadi siji. Nah, kan aneh. Cuman kalau ketemu kita bacok, selesai. Kita ngapain debat-debat kan gitu kan. Si podo wae bisunatul mujadalah wal hirasah. Dan memang filsafat itu bisa dipakai untuk menjaga. Sudah bedanya itu. Fa'amma ma'rifatullahi ta'ala wa sifatihi. Padahal gini, padahal kadang orang awam itu malah lebih kuat imannya. Pernah mungkin mereka itu mungkin
rugi apa, gagal panen, mereka nangis, terus tiba-tiba dikei duit tanggane oke, kembali nilai tandur misalnya. Dengan itu mereka mungkin kuat imannya. Atau tiba-tiba ada orang datang ngantar sembako, gampang. Tiba-tiba dengan itu mereka terus, oh Allah itu memang ada. Nyatanya saya berdoa dapat sembako. Nah, tapi karena orang-orang filsuf itu malah kadang pas debat malah murtad sendiri karena kalah. Kayak bener Kristen malah ngono. Wah. Nah, itu repotnya. Fa'ama ma'rifatullah ta'ala wa sifatihi. Adapun ilmu mengetahui Allah, mengenal Allah, wa sifatihi dan mengenal sifat-sifatnya, wa af'alihi dan mengenal perbuatan-perbuatannya Allah, wa jami'i ma asyarna ilaihi dan segala yang kami telah beri isyarat kepadanya, fi ilmil mukasyafah, fala yahsulu min ilmil kalam. Adapun mengenal Allah dan sifat-sifatnya dan kebijaksanaannya dan lain-lain yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, itu dalam ilmu mukasyafah. Ilmu betul-betul mengenal Allah dengan hati, ilmu mukasyafah. Fala yahsulu min ilmil kalam. Maka orang itu tidak akan memperoleh semua itu dari ilmu kalam. Bal yakatu ayyakunal kalam hijaban alaih. Padahal kadang ilmu teologi bahkan itu justru menjadi penghalang antara dia dengan Tuhan. Karena orang kalau sudah pinter debat biasanya hatinya keras, ya. Ada orang mengingatkan dia keras kepala, salah nggak mau dikritik, lama-lama itu menjauhkan dia dengan Allah. Nah, itu perlu hati-hati. Ngono. Ya gue delok dhewe lah, wong-wong sing seneng mantik biasanya atos ndase. Betul, memang biasanya kepalanya keras. Ketaken nek ra ngantuk, kaya watu. Hatinya itu kosat kulubuhum mimba didalika. Fahiyya kalah hijarati au asyaddu qaswa. Oh no. Nah, hati-hati, rasa kakek bangga. Biasa wae. Wa mani an anhu dan itu menjadi penutup antara dia dengan Allah dan menjadi penghalang dari mengenal Allah. Wa innamal wusulu ilaihi dan sesungguhnya sampai kepada Allah itu hanyalah bil mujahadah, hanya dengan mujahadah. Mujahadah itu ya banyak-banyak hidup prihatin, banyak-banyak hidup susah, banyak-banyak meskipun kaya terus memilih untuk zuhud, bukan melarat terus zuhud. Kalau melarat zuhud itu nasib, bukan pilihan. Dan kadang karena kebetulan gue ora pinter golek duit gitu. Montore Supra, Klasonin teh. Krek ra gelem nganggo Android, ngandune HP Nokia kuning. Padahal panjenengan nanti duit terus ngakune zuhud. Saya tidak pakai mobil itu alhamdulillah saya zuhud. Enggak Ustaz, itu antum melarat. Bukan bukan zuhud, beda. Zuhud itu orang kaya, sawah banyak, sapi banyak, mobil banyak, semua harta banyak. Dia hidupnya sederhana. Itu diwakafkan itu zuhud. Mana aku kadung melarat kok zuhud. Udah terlanjur miskin terus ngaku-ngaku zuhud biar miskinnya berkelas toh. Ben ono sing ngamplopi. Wis dadi wali. Banyak lah. Bil mujahadah allati ja'ala Allah subhanahu muqaddimatan lil hidayah. Yang mana mujahadah itu Allah jadikan sebagai pembuka hidayah. Haitsu qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang mau jahadu fina, mau berjuang di jalan kami, mau hidup nelongso di jalan kami, mau hidup perih di jalan kami, lanahdiyannahum, maka kami akan beri hidayah pada mereka subulana. Kami akan beri petunjuk jalan-jalan menuju Allah. Ini syaratnya. Makanya kiai-kiai dulu anak murid-muridnya itu suruh mujahadah, suruh tirakat, tidak boleh makan kecuali umbi-umbian. Itu dulu begitu. Zaman saya kecil tuh masih ngetren itu. Jadi nggak mau makan nasi, nggak mau. Harus pakai singkong. Nggak boleh makan hewan. Dia apa nih? Harus vegetarian. Tapi lebih parah dari vegetarian masih makan sayur itu nggak umbi-umbian. Nah, atau cari sayur yang tidak punya warna kayak jantung pisang atau ya kayak gitu itu dulu masih banyak, sekarang pun kayaknya masih ya suruh puasa ya kan berapa tahun
Itu tidak selamanya terus ilmu-ilmu dukun ya. Kadang kan memang identik dengan ilmu klinik. Orang jadilan itu Ustaz, yang nari-nari kesurupan itu jaran kepang itu kadang suruh puasa dulu supaya jinnya bisa masuk. Tentu itu ya nggak boleh kalau yang itu jelas. Tapi dulu santri-santri dulu itu banyak tirakatnya. Nggak boleh makan ini, nggak boleh. Nah, macam-macam caranya macam-macam. Nah, itu dalilnya ini. Kalau mau tanya kan banyak kadang kan itu bid'ah itu. Gitu. Apa kok dadak tirakatan itu kenapa kan? Oh ya karena itu namanya mujahadah. Mujahadah itu memaksa diri untuk punya naluri pejuang. Caranya beda-beda. Ada mujahadah suruh jalan nyeker terus. Ada juga nggak boleh tidur di kasur atau karpet, nggak boleh, harus di lantai, harus di tanah, harus di ya karena Nabi dulu pakai pelepah kurma tidurnya. Masa kita tidur pakai kasur? Ada itu. Kayak Mbah siapa? Purworejo, Mbah Taifur. Taifur Mawardi itu yang baru meninggal belum lama, bulan atau 2 bulan lalu. Itu kalau tidur itu enggak mau di kasur kan. Hormat sama Rasulullah. Ada macam-macam. Jadi jangan keburu menyalahkan. Kadang orang itu belajar sedikit sudah. Itu mah enggak ada tuntunannya, dalilnya mana? Enggak, dalilnya ada nih, dalil umum. Cuman penafsiran mereka beda. Beda. Waladina jahadu fina, dan orang-orang yang jahadu fina memperjuangkan di jalan kita lanahdiyannahum subula. Nah, mujahadah itu diambil dari ayat ini. Nah, makin banyak kita belajar, makin terbuka wawasan. Jangan terus banyak. Kan kadang begitu. Sudah kita puasa sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang dituntunkan. Puasa Senin Kamis, Senin Kamis. Puasa Daud, puasa Daud. Tapi ada sudut pandang lain. Ada puasa untuk menghantam nafsu. Paham? Ada puasa untuk mencari pahala. Senin Kamis itu mencari pahala. Daud mencari pahala. Tapi ada puasa yang diperuntukkan untuk menganu nafsu. Jadi semakin besar nafsunya, semakin banyak puasanya. Itulah makanya mereka kadang puasa itu 2 hari baru buka. 2 hari baru. Kenapa? Karena mereka itu menghantam nafsu mereka. Dan yang mereka yang tahu nafsunya seberapa. Dan dalil yang mereka pakai, ya ada. Selain ayat ini biasanya ayat yang uh, nikah itu. Nikah. Orang kalau mau nikah tidak mampu, kan dalilnya kan manis tata amin kumul ba'ata falyatasawwad. Orang yang sudah bisa membangun rumah tangga, punya kekuatan ekonomi, punya kekuatan keadilan, punya kekuatan mampu untuk memimpin, maka menikah. Gas. Kalau belum suruh puasa, ya enggak? Fa'alihi bisyam, fa'alihi bisawm fa innahu lahu wija. Puasa itu akan jadi tameng. Lah itu, makanya terus kalau mau jadi ahli ilmu harus menahan nafsunya. Akhirnya terus suruh puasa. Makan nasi kan enak, makan ayam enak. Jangan makan ayam, jangan makan nasi. Makan apa? Umbi-umbian. Nah, maksudnya. Itu mereka begitu. Kiai-kiai dulu tuh gitu. Pengen tempe ngambil tahu. Ucup mana bisa dia. Terus buat nasi goreng ya. Ngapa nggak doyan tahu, ngono tahu goreng. Ini nak dilawan rabakat ngalim. Ngokor menundukkan nafsunya ndak bisa. Kok ngaji kitab besar-besar. Gimana? Kamu kira baca tuh nggak butuh sabar. Paham? Coba gitu. Itu pentingnya tirakat dalam masa menuntut ilmu itu penting sekali. Karena membuka lembaran-lembaran itu selailan wanaharan, isuk sore awan bengi kita mantengi tulisan kayak gini, Ustaz. Dulu kan kitabnya kayak begini ya. Ya kuning terus tulisannya kecil-kecil, nggak ada rokatnya, spasinya nggak jelas. Coba. Terus hanya untuk nahan lapar dia tidak mampu, terus nelaah kayak gini kan mustahil. Kiai-kiai dulu tuh ketat sekali. Ilmu itu mahal. Kita dapat dengan berjuang. Terus kamu dapat dengan leha-leha di ruang AC. Ya macam-macam. Lampu gini aja dulu zaman kita nyantri itu makro. Baca kita pakai lampu makro. Terus gimana? Suruh matikan lampunya. Pakai lilin boleh, pakai senter boleh. Senter enggak apa-apa. Maksudnya lampu yang kayak gini kayak gini.
itu memanjakan, tidak ada ijtihadnya. Ya begitu. Dulu kita murojaah, hafalan Quran, Qurannya nggak dibuka, Qurannya dibuka, ditutup, itu dimarahi dulu. Dimarahi. Berarti kan kita kadang begitu murojaah, ditutup Qurannya, gitu. Ya, ditutup orang langsung. Walad dolin amir alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi utalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ditutup. Enggak boleh. Quran kiai dimarahin dulu sama kiai saya. Qurannya buka. Dalil. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yusbahun. Buka, enggak berani kita kayak gitu. Nah, itu kayak gitu. Mau seahli apapun ngaji, ya kitabnya di bawah. Ngaji arba'in, kamu mau hafal khamsin, ya arba'in kan tatimah khamsin. Tatimah Ibnu Rajab. Ditambah 8 hadis lagi jadi 50. Jadi dulu guru-guru kita begitu. Kamu sudah hafal hadis khamsin. Ngaji arba'in enggak bawa kitab, sombong. Berarti kementus. Karena kita enggak bisa percaya. Ingatan kita itu kan kadang berkhianat. Paham? Maksudnya kadang lupa. Ya, kan gitu. Makanya ngaji pakai kitab. Saya ngajar ya muatok. Terus ngajar Safinah. Tetap bawa kitab. Terus gaya. Enggak terus gaya-gayanan. Terus merem. Enggak. Kecuali ada 1-2 kondisi ya. Ya begitu. Nah, mujahadah penting. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subula. Sing tekan muhsinin ada wa innallaha la ma'al muhsinin. Iya. Nah, sing Darul Minhaj enggak ada ya? PDF-nya enggak ada muhsinin nah. Enggak punyamu tuh. Mi. PDF-nya cuma sampai sebulan ya. Nah, yang di kitab saya ada wa innallaha la ma'al muhsinin. Jadi di kitab saya nanti lengkap ayatnya wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang berbuat baik. Maka berbuat baiklah supaya Allah bersama kita. Gampang sebetulnya. Karena Allahnya sudah bilang wa innallaha la ma'al muhsinin. Innallaha ma'as sabiri. Sudah, gue orang sepele gue kan biasanya begitu. Ma'iyahnya Allah, Pak. Ketika Allah sudah bersama kita kan semua selesai. Ya. Orang salaf dulu kalau ngomong wa innallaha la ma'al muhsinin fa ahsinu. Wa innallaha ma'as sabirin fasbiru. Fa innahu idza kana Allahu ma'ak fa innal ma'akal fi'atal lati la tughlab wal hadiyal ladzi la yadil wal haris alladzi la yanam. Karena Gusti Allah sudah bersama kita, fa inna ma'akal fi'atal lati la tughlab. Kamu punya pasukan yang tidak akan kalah. Punya penjaga yang enggak akan tidur. Punya penunjuk yang enggak akan sesat. Nah, punya pemberi rezeki yang enggak bakal jatuh miskin. Punya bos yang enggak ada kalah-kalahnya. Nah, ini ayat seperti ini tuh penting, ma'iyahnya. Nah, ini tuh ada pembahasan sendiri nanti sifat ma'iyah, sifat Allah bersama kita. Dong mereka. Wes, semono wes. Berapa menit, Sis? Udah ngantuk loh. 40 menitan. Cepet banget. Biasanya 1 jam. Udah sejam sih, Us. Hah? Udah sejam. Yes, ngono kuwi. Sejam kurang 4 menit. Sejam kurang? 4 Coba menit. tanyakan nih. Gitu aja dulu toh. Ngirit enggak cepet katamu. Enggak baik belajar kecepet katamu toh. Kalau kita mati belum katam ya berarti Allah matikan kita dalam keadaan belajar. Kalau sudah katam ya boleh.
Udah, segitu dulu aja. Yang ada mau ditanyakan atau enggak? Silahkan. Saya rencana itu, ini kan nanti kajian arba'in kita umumkan ya. Nanti kita ada rutinan arba'in tiap hari. Nanti insya Allah beberapa hari sebelum Ramadan selesai. Semoga waktunya sore tiap ba'da asar sampai sebelum maghrib. Itu tiap hari. Jadi senggangnya hari apa datang mesti dapat ilmunya. Terus nanti rencana sebelum Ramadan saya mau buat daurah. Wih, daurah ini. Orang adat ya, fikih puasa. Insya Allah. Ya, itu bisa diramaikan. Mungkin full, hari Minggu full, misal dari pagi sampai sore ya. Biar besok-besok kalau di Ramadan ada problem-problem bisa menjawab. Kabeh-kabeh tekon aku ngomong. Tekon mufti. Wahai man ahabba an yujiba an mas'alatin fal ya'rid nafsahu afi jannati am finnar. Apa ya? Rencana. Ya kok disiapke diselake sebelum Ramadan. Udah usah ikut antum. Saya malu nanti. Insya Allah. Kafir. Jelas. Kafir. Nanti tak buatkan apa? Modulnya nanti. Itu di print. Tak ketik sih. Nanti ketik ucap. Saya mau tanyakan dah? Tidak ada. Iya. Oke, apa-apa. Iya. Tekan aku sih. Pinter. RF. Sorry ya, aku lulusan MBS biasa. Ya, Hidayah. Hmm. Hmm. Ya. Ya, karena hidayah itu menjadi tujuan semua orang, maka Allah itu hayya al asbab al muta'addidah. Jadi Allah menyiapkan banyak jalan. Sing ra iso mujahadah, isane kur beriman, ya dihim rabbuhum bi imani. Nah, kadang itu menjadi alasan saya itu tolerin orangnya. Karena ngerti dia bocah-bocah kaya Herbintang, kaya Umek, kaya yang ngono kuwi kadang ya mendem ya biasane mendem ngoplo itu tapi kita tetap mau merangkul kaya kuwi barang. Nah, segoro ngono kuwi geblek ning suatu saat pasti akan dapat hidayah. Karena selama dia beriman. Makanya saya selalu bilang yang penting sholat. Siji wae. Ya wingi umat terus kula sholat ning ra maca apa-apa, ya wis ora apa-apa. Yang penting jengkang-jengking gelem sholat. Karena itu bentuk pengakuan kita, penghambaan kita kepada Allah. Ya, ngono. Nah, itu dalilnya tadi. Levelnya level sing yahdihim rabbuhum bi iman. Karena yang penting ada iman, dia sholat rapopo. Gitu. Makanya kan hadis-hadis itu kan banyak yang tolerin Nabi itu kadang sikapnya tolerin. Zaman qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraqa misalnya. Siapa yang mengakui tauhid pasti masuk surga meskipun dia mencuri, meskipun dia berzina. Itu kan bukan legalitas pada zina dan mencuri. Tapi maksudnya Nabi,
Selama dia mengakui la ilaha illallah, maka hidayah akan terus datang. Wa in zana wa in saroko. Dia tetap ada potensi dapat hidayah. Orang-orang kafir pun begitu. Selama dia mikir, mereka dapat hidayah. Itu ada level lebih rendah lagi. Hidayahnya adalah iman itu sendiri. Dia belum beriman. Lalu bagaimana ya selama dia mikir, pasti dapat hidayah. Kan oke orang-orang kafir yang pada akhirnya nanti dapat hidayah. Mereka akan selama mereka berpikir jernih, mereka akan dapat hidayah. Ada. Jadi levelnya beda-beda. Nah, wong sing isane bisanya baru beriman saja, ya Allah akan beri dengan keimanannya dia itu hidayah lain. Tapi kalau dia belum bisa beriman sekalipun, meskipun dia mikir, itu mereka juga akan dapat hidayah. Makanya biasa Quran nyuruh mikir kan, apalah takilun, apalah nganu, apalah macam-macam. Karena nanti dengan berpikir itu menjadi salah satu sebab hidayah itu datang. Ono sing penting sholat, ono oleh hidayah. Ada yang semacam ini kalau kamu bisa itu next level nek sing ini. Ladina jahadu fina lanahdiyannahum subula. Nanti dapat hidayah kalau kamu mau berjihad, maksudnya melawan hawa nafsu, mau berjuang lah intinya memperjuangkan hal-hal yang baik, nanti dapat hidayah. Karena sing modelnya modal takwa, bertakwa saja nanti dapat hidayah. Pada level yang akan datang. Levelmu sekarang level bertakwa, wis dhuwur itu kan sudah. Nah, nanti akan dapat hidayah. Lagi dan lagi. Kalau sudah sampai level ini kamu juga terus di situ nanti akan dapat hidayah petunjuk. Hidayah kan petunjuk kan intinya. Dia akan dapat arahan ke level setelah. Seterusnya seperti itu. Jadi punya anunya sendiri-sendiri. Jadi kalau ditanya hidayah itu jane piye? Kok ono sing takwa sik terus baru kalian dapat hidayah. Tapi ada juga yang jahadu fina baru dapat hidayah. Ada juga yang yahdihim rabbuhum bi imanihim. Nah, seperti itu. Jadi piye konsepnya? Ya itu level orang kan memang beda-beda. Sing ngene iki ya yahdihim rabbuhum bi imanihim. Penting iman, ngakoni la ilaha illallah, tiada Tuhan selain. Kok ora dadi dhewe ning mbah piye carane kan gitu. Karena dia masih punya pegangan. Yang belum punya pegangan belum bisa beriman akan ada hidayah Islam. Nanti suatu saat mereka akan seperti itu. Mana Gusti Allah kan ngono. Pamahilil kafirin amhilhum ruwaidan. Biasanya Allah ngasih temporal tertentu. Nah, jadi ngono kuwi. Jadi madhabe dhewe ku toleran karo ngomong bentuke kaya ngopo. Itu sebetulnya ada. Andai kata Nabi itu idealis kayak ora payu agamane. Nah, ora payu. Nabi kaya Allah yarham Sayyid Yazid misalnya. Keras itu. Tegas ya memang. Dia di dalil duwe, tapi kene sing tolerin yang duwe dalil ngono lho maksudnya. Sembrono. Tegas bener kowe tok kebablasan kowe nek. Maka silahkan seperti itu. Yang punya level begitu silahkan ke sana. Sing iso sunah banget, iso jenggoten, iso ireng bathuke. Ya, iso congklang katoke, iso salafu hadhil ummah sing ngono wis. Ya silahkan ikut yang itu. Tapi mereka-mereka yang mabuk-mabuk juga butuh tempat bernaung, makanya model muncul gus-gus sing nyanyi-nyanyi. Gus-gus sing toleran ning rodok ngaji ya nendang dutane ya ono bagi-bagi duite, ono guyone, enggak masalah. Level mereka di situ. Yang penting jangan ada yang turun level. Kita yang santri ngaji kitab wae ora malah ngaji kitab prei ngopo ndelok Gus kae. Ndelok Habib sapa sing joget-joget. Goblok meskipun kayak pengajian majelis sholawat tapi levelmu ngaji nek sholawatan semua orang bisa. Ya, tapi nak buka ihya sing gelem kan sithik. Ya, paham nggak maksudnya? Ini kan sulit. Yang kurang ngono gampang. Nah, levelnya awak dhewe iki saiki ora gampang, ora angel. Engko hafal Arba'in Nawawi wis ulama. Lho iya wis ngerti Nabi Hafsun Umar bin Khattab. Sami tu Rasulullah SAW. Inna mal a'malu binniyat. Ya Ustaz. Wa inna ma likulli imri'in ma nawa. Man kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah.
Ana hijratuhu lidun ya yusibu awi muraatin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara. Rawahu Imam al-Muhaddisin al-Bukhari wal Muslim. Fi sahihaihi ma aladaini huma asahul musannafat. Ngeri kan. Kemudian lebare nomor loro dawa rata. Baina malah nu julusun intara nah wis ngartekke ya. Sekarang kan begitu iso ngartekke ketika kami duduk-duduk bersama Nabi. Oleh keramat mana lek ngartekke rada ngiyai ngono kae terus baina manah nu julusun apa jenenge nalikane ingsun julusun apa jalingguan inta Rasulillah. Ngono-ngono. Oh wis angel-angel ngono wis sangat bisa. Ya, ya tau. Saiki kan tuh. Yes, ngono. Ini bisa direkam ora, Sis? Masih direkam, Mas? Tempatnya ini rekaman, Sis. Tak ke